Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, Bu Nurul yang sama-sama kita hormati, yang telah menyediakan ruang Zoom buat kita semua, Ibu Bapak sekalian. Semoga bisa melayani kita semua lebih dari 100 dan berkah juga atas kesediaan Ibu Bapak sekalian yang berbahagia. Selalu mengawali belajar itu ya Ibu Bapak seperti konsepnya malaikat Jibril atau perantara wahyu yang diberikan kepada para nabi. Jadi kadang-kadang tuh Jibril tuh nggak bicara, hanya menatap nabi-nabi, wahyu tersampaikan. Hanya bersalaman, berpelukan gitu, wahyu tersampaikan. Kalau konsepnya Imam Al-Ghazali itu pendidikan itu keikhlasan, ya, yang memberi dan yang menerima. Insya Allah saya berusaha ikhlas memberi, Ibu Bapak juga ikhlas menerima. Kalau quantum learning itu pembelajaran itu kesamaan gelombang. Jadi kalau saya ngomongnya di TV One, Ibu Bapak jangan berada di Metro TV, nggak pernah ketemu itu. Jadi menyamakan gelombang. Oleh karena itu dalam belajar Ibu Bapak menyamakan gelombang kalau di kelas itu lewat yel-yel, game, puzzle dan seterusnya. Nah, sudah kelihatan kisi-kisinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aritmetika. Kita soal yang ke-50 sekarang. Nah, berarti di sini masih seputar kompetensi besar, yaitu yang ini Bu Bapak. Mampu menguasai teori aplikasi mencakup 5 mata pelajaran, 5 muatan pelajaran. Semalam sudah sampai di wilayah matematika. Ini ada yang 50 ini disajikan barisan bilangan aritmetika. Peserta dapat menentukan rumus suku Kn dan jumlah, ini bukan jumlah Kn ya, jumlah N suku pertama. Jadi rumus suku Kn dan jumlah N suku pertama atau Sn. Tapi polanya mudah-mudahan tidak susah. Kecenderungan soal ini Bu Bapak, kecenderungannya pola-pola gambar bisa, pola-pola bilangan biasa. Umumnya pola bilangan asli yang selalu muncul itu jumlah bilangan asli pertama, kemudian jumlah bilangan ganjil pertama, sekian bilangan ganjil, dan jumlah bilangan pangkat 3 itu yang mudah. Nah, di soal ini menyajikan jumlah bilangan asli ya, bilangan bulat positif yang pertama Ibu Bapak sekalian. Mengerjakan seperti ini Bu Bapak, ada yang dilakukan oleh Gauss ya. Gauss ini waktu umur 10 tahun sudah bisa menjumlahkan 100 bilangan asli pertama. Jadi mengerjakannya ini jawabannya sudah benar Ibu Bapak. Nah, ini jumlahkan. 1 tambah 10, 11. Ya. 2 tambah 9 juga 11. Ya. 3 tambah 8 juga 11. 4 tambah 7 juga 11. 5 tambah 6 juga 11. 11-nya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 kali 11. Dari mana 11? Ujung depan. 1 tambah ujung belakang. 10. Nah, dari mana 5? Karena 10 bilangan, 10 bagi 2. Nah, ganti saja dengan N. Ya, ganti saja dengan N.
Ini kan sampai 10. Kalau sampai N berarti N kali 1 tambah N per 2. Begitu saja. Itu untuk bilangan 10 jumlah bilangan asli pertama. N kali N tambah 1 per 2. Atau N kali Kamis. tambah N per 2. Kalau Gauss dulu bilangnya begini, Bu Bapak. Nah, si Gauss dulu itu bilangnya ujung tambah ujung kali ujung bagi 2. Nah, itu Gauss itu. Jadi ujung bawah tambah ujung atas kali ujung atas bagi 2. Ini kebetulan soal ini bertanya UN dalam bentuk umum, rumus UN-nya dalam bentuk umum, Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi bertanya UN. Kalau nanti ditanya jumlahnya, Ibu Bapak, kalau sampai 10 kan berarti 1 tambah 10, 11. 10 bagi 2, 5. 5 kali 11, 55. Kalau sampai 100, sampai 100, langsung. 1 tambah 100, 101. 100 bagi 2, 50. Berarti 5050. Jumlah 100 bilangan asli pertama. 5050. Jadi ujung tambah ujung kali ujung bagi 2 kalau bertanya jumlah. Ya, kalau bertanya jumlah. Ini kalau ujung atasnya bilangan genap. Nah, bagaimana kalau bilangan ganjil? Contoh. 1 tambah 2 sampai 9. Sama Ibu Bapak. 1 tambah 9, 10. Langsung bagi 2 gitu. Langsung bagi 2. 10 bagi 2, 5. Kali ujung kali 9. Berarti 45. Nah, jadi kalau dia genap tambah dulu baru kali ujung bagi 2. Kalau dia ganjil ujung atasnya tambah bagi 2 dulu baru kali ujung atas. Nah, begitu kalau jumlah bilangan asli pertama ya. Sekian bilangan asli pertama. Bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat positif ya Ibu Bapak. Oke. Kemungkinan berikutnya soal yang akan dikeluarkan ya, kemungkinan. Ya, kemungkinan kedua soalnya adalah penjumlahan. Jadi nanti jumlah N bilangan ganjil pertama. Jadi bisa saja begitu. Nah, kalau bilangan genap tidak, karena dia sedikit rumit. Ya, bilangan kuadrat juga tidak, dia sedikit rumit. Nah, tidak artinya tidak diperkenankan untuk dijadikan soal uji petik atau tes yang menuntut waktu cepat. Jadi literasinya begitu. Nah, ini Ibu Bapak, 1 tambah 3 berapa? 4, Pak. 1 tambah 3 tambah 5? 9. 1 tambah 3 tambah 5? 9. Tambah lagi sampai 7, tambah lagi sampai 7. 16. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. 16. Sekali lagi tambah lagi 9. 25. 25, Pak. Bilangan apa itu? Bilangan apa itu? Prima. Bilangan kuadrat. Kuadrat, Bilangan kuadrat. Ya, kuadrat. Jadi Ibu Bapak, penjumlahan bilangan ganjil itu hasilnya bilangan kuadrat. Nah, dari mana 4? 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu ada berapa bilangan kuadratnya? Ada berapa bilangan ganjil? Ada 2. Ada 2 kuadrat. 1, 3, 5. Ada berapa bilangan ganjilnya? 3. 3 kuadrat. 1, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 5 kuadrat. Kebayang Ibu Bapak ya? Jadi kalau sampai 99, 1 tambah 3 tambah 5 sampai 99 ini berapa
bilangan dong. Sampai 100 bilangan. 50 ya, ganjilnya Pak? separuhnya. Iya. Anda jangan mikir dong. 50. Separuhnya lah. Nah, 50 kuadrat 2.500. Jadi begitu Ibu Bapak. Ya, jadi soal yang begini kemungkinan dikeluarkannya itu adalah seperti itu. Jadi bagaimana bentuk umumnya ini? Ternyata jumlah bilangan asli, ya, banyaknya bilangan ganjil gitu ya, banyaknya bilangan ganjil dikuadratkan. Nah, ini tidak akan bertanya UN kalau ganjil, tidak akan bertanya UN ya, itu merepotkan orang. Jadi kalau ditanya nanti, ya kalau soalnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ya nggak usah repot, jumlah manual juga bisa. Tapi namanya barisan itu kan biasanya soalnya banyak, sampai beberapa puluh bilangan ke depan. Makanya kemampuannya memprediksi dia. Ini lucu ini, kadang-kadang ngeheng ya. Ya. Berikutnya lagi Ibu Bapak sekalian. Giliran nyoret, setelah nyoret nggak mau goyang dia. Mama. Jangan. Ngapain? Saya stop dulu. Ya. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, soal yang kemungkinan dikeluarkan itu pertama jumlah bilangan asli pertama, kedua jumlah bilangan ganjil pertama, ketiga bilangan pangkat 3 pertama. Ini nggak bisa goyang nih, nggak apa-apa. Nah, bilangan pangkat 3 pertama. Ibu Bapak, 1 pangkat 3, 1 ya. Satu pangkat 3, 1. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 berapa? 9. 9. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 9. 36. Bang. Berapa? 36. Sekali lagi. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 4 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 sama dengan? Ini juga bilangan apa? Bilangan kuadrat, tapi nggak berurutan. Ya, yang paling atas ini 1 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Ini 6 kuadrat, ini 10 kuadrat. Nah, dari mana 1? Ya 1. Dari mana 3? 1 tambah 2. Nah, ini. 1 tambah 2 kuadrat. Yang pembelajaran dong ditanya. Semua kan 5 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS. Ini Ibu Bapak mohon Itu semua ada semua, teori mengajar apa, tapi ada. Oke. Di unmute dulu Bu, mute dulu Bu, itunya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya sore begitu. Nah, dari mana 3, 1 tambah 2. Berikutnya ini Ibu Bapak sekalian, 6. Dari mana 6? 1 tambah 2 tambah 3 ya. Ini sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 kuadrat. Nah, yang bawah ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Betul sekali Ibu. Nah,
susah ini pakai tangan nulisnya ini. Pulpennya baterainya habis. Jadi soal yang model ketiga ini Ibu Bapak sama saja dengan model pertama yang dikuadratkan gitu. Sehingga bentuk umumnya n tambah 1 per 2 dikuadratkan lagi. Nah, nanti kan nggak usah mikir lagi Ibu Bapak, diingat saja. Jadi yang Ibu Bapak ingat itu yang pertama ya, n kali n tambah 1 per 2. Kalau pakai pangkat 3, kuadratkan saja gitu yang pertamanya ya. Untuk yang ganjil, berapa banyak bilangan ganjil dikuadratkan ya. Jadi jumlah bilangan ganjil itu berapa banyak bilangan ganjilnya dikuadratkan. Nah, itu saja konsep-konsep yang perlu diingat, istilah-istilah lah begitu Ibu Bapak sekalian. Kemungkinan barisan bilangan ya yang akan dikeluarkan, gambarannya seperti itu. Tapi pengalaman teman-teman kita itu nggak ada ya Bu. Luar biasa ini. Setiap selesai nulis kok ngeheng ya. Ya, berikutnya lagi mulai tentu yang barisan aritmetika pola gambar juga ada Ibu Bapak ya, pola gambar menggunakan lingkaran-lingkaran atau persegi-persegi juga boleh, batang korek api juga boleh. Menguasai langkah-langkah metode ilmiah dan aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, ini metode ilmiah Ibu Bapak. Nah, metode ilmiah itu metode penelitian umumnya. Tentu Ibu Bapak tahulah yang pertama ya merumuskan masalah. Kalau bicara langkah-langkah pertama kan latar belakang masalah, identifikasi masalah, merumuskan masalah, mulai masuk di sana teori, referensi, penguat, pendukung gitu kan. Ada namanya dugaan, hipotesis. Di dalam teori pendukung, setelah teori kan ada metodologi, ada variabel menentukan variabel penelitian. Kalau sudah mantap buat instrumen penelitian, setelah instrumen ada mencari data, mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, mengolah data, membuat presentasi, misalnya itu rangkaian semua. Tetapi umumnya yang diambil pokok-pokoknya saja ya. Pokok-pokoknya saja. Biasa ini tiba kenapa Pak? Enggak ini wordnya. Tidak nulis, nggak enak, giliran nulis, habis nulis layarnya diam.
diberikan langkah metode ilmiah secara acak. Peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Saya kira tidak terlalu sulit Ibu Bapak ya. Kalau dibaca ini menemukan masalah, tentu itu bagian pertama ya, menemukan masalah itu. Membuat hipotesis bagian berikutnya. Walaupun setelah menemukan masalah itu ada perumusan masalah. Tentu di sini tidak semua langkah diberikan. Nah, olah data itu terakhir ya. Berarti Ibu Bapak tinggal lihat saja itu. Secara urut langkah yang akan dilakukan adalah berarti langkah 1, 3, 4, 2, 5. Jadi begitu. Maaf, menentukan variabel penelitian. Mengumpulkan data ya. Jadi menemukan masalah 1. Buat hipotesis dulu, benar. Jadi jawabannya 1, 3, 4, 2, 5. 1, 3, 4, 2, 5. Ini kode double. Menentukan variabel penelitian, mengolah dan menganalisis. Ya. Yang pasti Ibu Bapak tidak melulu harus di ini ya. Lihat saja nih. Ini juga pengecohnya bagus ini soal. Seandainya cuma 1 yang ekornya 5, itu saja yang diambil gitu. Ya, yang pasti 5 yang terakhir. Mengolah dan menganalisis data. Setelah mengumpulkan berarti kata kuncinya itu setelah mengumpulkan data ya data. Berarti yang mana itu 25. Itu aja kata kuncinya itu. Bisa juga main begitu 25. Kebetulan yang 25 cuma 1, jadi tidak semua harus dibaca. Kita lanjut. Nah, Ibu Bapak bisa jadi di sini penelitiannya PTK ya, bisa jadi PTK. Nah, kalau PTK itu ada fokus masalah juga, kemudian ada hipotesis tindakan dia nulisnya ya. Tidak membuat hipotesis, tapi hipotesis tindakan. Ada juga di PTK itu, apa namanya itu, yang lupa saya itu. Jadi dikatakan berhasil ya, indikator keberhasilan penelitian. Jadi indikator keberhasilan itu kalau nilai anak-anak yang mencapai KKM 70%, siklus stop. Nah, kemudian ada deskripsi langkah, nah, mengharuskan ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, Ibu Pak, kalau soalnya mengaitkan dengan PPL, PPG, PPL, PPG, ketika kita Google Meet pra PPL, itu namanya perencanaan. Google Meet pra PPL itu perencanaan. Ibu Bapak mengajar ujian PPL-nya itu PPL 1, PPL 2, PPL 3 itu pelaksanaan. Ketika Ibu Bapak mengajar, dosen pembimbing dan guru pamong menonton, itu mengamati, itu namanya observasi. Bahkan bisa jadi Ibu Bapak juga ada teman guru yang mengambil video. Ya, yang membantu memvideokan, itu juga bagian dari observasi. Nah, idealnya yang mengambil video itu juga mengisi lembar observasi. Kemudian setelah ujian PPL, Ibu Bapak membuat video mengisi LK, 2 LK itu. Nah, kemudian kita Google Meet lagi, namanya penutupan PPL, itu namanya refleksi. PPL kedua, kalau refleksi PPL 1. Memperbaiki RPP dan perencanaan, tapi umumnya jarang yang memperbaiki karena dianggap sudah 3 yang itu udah selesai gitu kan. Nah, seharusnya ada perbaikan-perbaikan dan seterusnya.
Nah, rangkaian itulah yang akan Ibu laporkan di akhir PPL 3. Namanya laporan pelaksanaan PPL atau pembelajaran atau praktik pembelajaran. Rangkaian siklus 1, 2, dan 3. Jangan lupa, nilainya dihitung rata-rata peningkatannya berapa. Deskripsi kegiatan. PPL 1 hanya 3 anak yang maju mengerjakan di papan tulis. PPL 2 meningkat jadi 8 anak. PPL 3 meningkat menjadi 11 anak misalnya begitu. Oke. Itu juga rangkaian penelitian tindakan kelas. Jadi PPL itu dalam PPG itu rangkaian penelitian tindakan kelas. 52. Apa ini 52? Ini sudah masuk wilayah IPA, materi makhluk hidup dan proses kehidupannya, sistem organ pada manusia, bagian tumbuhan dan fungsinya, daur hidup hewan, dan perkembangbiakan makhluk hidup serta aplikasi. Oke. Sistem organ pada manusia. Sistem organ pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan kerangka tubuh. Di indikator mengambil model sistem organ pernapasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Fokus di situ saja Ibu Bapak. Jangan ngomong yang lain-lain. Pernapasan perut, udah. Ya, ini menurut kabar juga 2 kali muncul ini Pak Hilal soal ini. Pernapasan perut. Nah, mana soalnya? Perhatikan gambar mekanisme pernapasan perut berikut. Nah, inspirasi ya, memasukkan udara ke dalam tubuh ya, oksigen. Pernapasan perut menyebabkan. Nah, jadi Ibu Bapak mohon ingat betul soal ini karena menurut kabar 2 kali UP itu Pak Hilal ini keluar tidak ada perubahan sedikit pun soalnya persis seperti itu, gambarnya juga begitu. Silakan diingat-ingat Ibu Bapak. Jadi pernapasan perut tentu berkaitan dengan diafragma, otot, kontraksi, relaksasi. Ini diingat ya Ibu Bapak ya, ingat. Nah, ini pencernaan. Tentang pengalaman dan tentang proses makan makanan, peserta memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Penyerapan air, penyerapan mineral, penyerapan ion-ion, pembusukan. Ya, ini bakteri E. coli ya. Biasa juga ini ada dalam Yakult ini ya. Jadi Yakult itu ada bakteri E. coli untuk membantu pencernaan. Proses pencernaan terjadi dalam usus besar. Nah, yang mana Ibu Bapak? Saya sih tidak tahu. Ya. Tidak belajar tentang ini gitu. Kalau pencernaan ya. Sudah benarkah ini 1 dan 3 Ibu Bapak? Usus besar. Benar, Pak. Usus besar itu lambung ya? Setelah usus kecil, Pak. Setelah usus kecil. Kalau usus halus setelah usus besar gitu. Iya. Oh, gitu. Kalau 12 jari Dari lambung ke usus halus dulu, Pak. Dari 12 jari itu pertengahannya, Pak. Timpangannya. Oke, lambung halus besar terus sistem pencernaan tuh Lambung halus 12 jari baru besar. baru besar. 1 dan 3 katanya. Ini udah benar belum Ibu Bapak? Kalau saya soal IPA ya buka Google lagi kalau saya. Ya. Tapi yang pasti muncul tadi yang ini Bu Bapak ini, pernapasan ini. Ya.
makanan mengalami pencernaan selama tentu makan Nabi tidak mengalaminya, baik secara mekanik maupun kimia. Organ tersebut adalah duodenum itu 12 jari ya, bukan ya? Jadi tidak terjadi proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimia. Kalau mulut ada mekanik, ada kimia oleh air liur ya. Esofagus itu sekitar kerongkongan. Nah, selebihnya ini saya tidak tahu nih, ileum ventriculus. Ini istilah-istilah ini. Kalau duodenum tuh ini Ibu Bapak gimana ini? Soal yang berikutnya nih. Ya. Yang tidak terjadi mekanik maupun kimia. Jadi ini soal yang prediktif Ibu Bapak ya, pencernaan, pernapasan. Makanan yang dari lambung menuju usus halus, sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung zat makanan sudah mengalami pencernaan secara kimia. 1, 2, dan 3 gitu kan. Lemak, Benar, vitamin. Pak. Benar, Pak. Karena lemak dan vitamin itu tidak perlu diproses lagi, Pak, langsung diserap. Diserap ya. Ini juga kabarnya 2 kali UP keluar Ibu Bapak ya, tidak berubah sedikit pun. Yang apa ini? Jantung ya. Ini persis ya, tidak, jadi mohon diingat-ingat. Yang tadi pernapasan, kemudian yang ini Bapak Ibu ya, diingat betul ini. Ini 2 UP ini keluar ini. Tentang jantung, gambarnya juga begitu katanya, kabar berita. Karena beberapa soal UP disusun itu kan dari modul, kemudian dari kisi-kisi oleh para penyusun soal. Nah, soal ini Ibu Bapak, kalau dia mengembangkan dengan menggunakan teknologi, berarti berkaitan dengan pas mengukur tekanan darah itu, Bapak Ibu. Ada yang angka atas, ada yang bawah. Apa yang atas, apa yang bawah itu? Pokoknya sistol dan distol ya. Sistol dan diastol. Nah, jadi bisa saja dia menyajikan, kalau soalnya dimodifikasi kan, indikatornya itu kan 54. Fenomena tentang tekanan diastol sistol. Jadi Ibu Bapak mohon dibaca yang belakang sini nih. Yang indikatornya ya, yang indikatornya itu yang betul-betul sesuai kisi-kisi itu ya, indikator belakang sini. Ini model organ sistem pernapasan. Beberapa pernyataan tentang pengalaman proses makan makanan. Masih tadi Ibu Bapak makan makanan, indikatornya 1 soal ya Ibu Bapak ya, 1 soal. Ya, 1 soal ini indikatornya, tetapi dia di sini muncul berapa kali tadi itu? Itu prediksi namanya. Di mana tadi? 1, 2, 3, ya 3 soal prediksi ini. Artinya salah satu atau bisa juga ada prediksi lain. Jadi mohon Ibu Bapak, bagaimana kekuatan kita memprediksi soal tentang sistem pencernaan, proses pencernaan.
Di sini penyerapan menunjukkan kejadian dalam usus, kejadian dalam organ. Yang pertama ini dalam organ pencernaan, proses apa yang terjadi? Ini yang pertama, ya. Prediksi pertama ini dalam organ pencernaan, proses apa yang terjadi? Kalau soal kedua terkait dengan pencernaan mekanik dan kimia, terjadinya di mana? Yang mekanik saja Ibu Bapak harus ingat, oh di sini, di sini. Keduanya kimia dan mekanik di sini. Yang tidak terjadi di mana? Jadi saya ulangi Ibu Bapak, konsep memahami atau memprediksi soal pencernaan ini, maaf. Ya, saya ulangi Ibu Bapak, memprediksi soal pencernaan ini, satu, proses apa? Jadi ditentukan organnya, apa yang terjadi, proses apa yang terjadi dalam organ itu. Kemudian yang kedua ini mekanik dan kimia, pencernaan mekanik dan kimia. Terjadi mekanik saja di organ mana saja, kimia saja di organ mana saja. Kedua-duanya kimia dan mekanik di organ mana. Yang tidak terjadi kimia dan mekanik di mana. Jadi ada 4 hal yang perlu diingat di prediksi yang kedua. Yang ketiga, nah, ini pencernaan secara kimia, ya. Tentu kenapa nggak muncul pencernaan secara mekanik? Nah, jadi memang agak jawabannya terlalu sederhana. Karena mekanik itu pertama di gigi itu ya tidak melihat ini protein, ini amil, nggak ketahuan. Pokoknya makanan aja. Jadi fisiknya yang dilihat. Akan jawabannya akan nasi, daging, tentu tidak apa istilahnya, tidak relevan. Bertanya pencernaan kimia, ya. Tidak mungkin zat makanan yang mengalami pencernaan mekanik, tidak mungkin. Pasti bahan makanan di sana, ya, bahan makanan. Karena proses mekanik kalau dipakai. Di sini proses pencernaan kimia. Jadi zat makanan ya seputar hal-hal ini. Protein, yang paling mudah ya protein, gula, lemak, dan tambahannya, ya. Amilum, glukosa, dan seterusnya. Itu prediksinya. Kira-kira prediksi apa lagi tentang pencernaan? Artinya ada satu soal tentang ini, gitu, pencernaan. Nah, prediksi-prediksi ini sudah 3. Ibu Bapak coba kembangkan lagi prediksinya, dan seperti itu. Nah, tentu tidak sampai sih model soal begini. Ada namanya, Ibu Bapak sekalian, kalau dikaitkan dengan bentuk gigi, ya, dikaitkan juga dengan herbivora, karnivora, omnivora. Sapi itu gigi depannya itu, ya, gigi serinya itu tajam karena memang untuk memotong. Nah, kucing itu giginya runcing semua karena memang untuk mencabik. Nah, manusia ada gigi yang seperti sapi, ada gigi yang seperti kucing. Maka manusia ada untuk memotong, ada untuk mencabiknya, begitu. Sulit bagi kucing untuk makan tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya. Sulit bagi sapi untuk memakan dagingnya, begitu. Karena tidak ada untuk mencabiknya. Tapi manusia dia makan semua itu. Disebutlah omnivora. Oleh karena itu kasus metakognitif namanya. Minimal nanti Ibu Bapak bisa membelajarkan murid-murid Ibu Bapak seperti itu. Dari bentuk gigi saja untuk kita bisa menjelaskan itu, bahwa manusia itu memiliki bentuk gigi yang seperti sapi, juga memiliki bentuk gigi yang juga seperti kucing. Nah, itulah sempurnanya manusia. Seperti itu. Lanjut, ini distol, sistol. Jadi di sini kisi-kisinya diberikan fenomena tekanan diastol, sistol. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung.
ya. Jadi satu prediksi ini, nah Ibu Bapak nanti bisa melihat kira-kira prediksinya apa lagi berkaitan dengan distol, sistol. Kalau mau metakognitif, tapi rasa-rasanya sangat sedikit soal metakognitif di sini. Banyakkan faktual, konseptual, prosedural. Ya. Diberikan pernyataan tentang rongga dada. Nah, ini tulang Ibu Bapak. Ini juga persis seperti ini soalnya. Apa ya, tulang yang menutupi rongga dada ya, tulang rusuk, ada berapa apa segala macam itu. Ini juga dapat kabar tidak ada perubahan sedikit pun ya. 2 kali UP ini keluar ini. Tentu begini Ibu Bapak, UP juga itu kan soalnya bank soalnya banyak. Jadi ada proses acak soal, acak jawaban. Jadi bisa jadi soal muncul di orang yang bercerita dengan saya itu, bisa jadi soal itu nggak muncul di orang yang lain karena bank soalnya banyak. Nah, tetapi beberapa orang menyampaikan hal yang serupa, gitu kan. Jadi memang soal-soal itu tidak mungkin tidak ada, misalnya Pak Hilal tidak ada soal diastolnya, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi model soalnya berbeda gitu, karena indikatornya mengharuskan ada soal diastol, sistol gitu, mengharuskan ada seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak tulang rusuk ya, dihitung berapa ruas itu. Tulang badan sebagai salah satu penyusun rongga. Penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya tulang. Nah, tempat melekatnya tulang ya. Tulang rusuk ke-3 sampai ke-7 dan terletak di bagian tengah tulang dada. Tulang dada itu apa istilahnya? Yang tengah-tengah di sini Bu Bapak, sampai ke ulu hati itu. Ya, sampai ke ulu hati. Mulai dari tulang apa ini? Tulang belikat ya, tulang belikat atau tulang apa enggak tahu saya ini. Tulang belikat mah di belakang ya. Tulang belulang. Ada berapa? Kalau Pak Hilal kan tulangnya sampai 5 karena 2 rusuknya hilang gitu kan. Nah, makanya harus dicari itu ya. Gitu. Oke. Ini juga Ibu Bapak, menurut kabar ini saya coba ulangi kembali yang terprediksi mana ini? Pernapasan perut tidak, artinya seperti itu persis gambarnya, redaksinya juga. Pernapasan perut, diastol, sistol, sama yang rongga dada ini. Berikutnya apa indikatornya 5, 6. Materi benda dan sifatnya, struktur benda, klasifikasi materi berdasarkan struktur. Faktor yang mengaruhi konduktivitas beberapa benda, peserta dapat menentukan perbedaan konduktivitasnya. Fisika. Perhatikan grafik dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A lebih kecil dibandingkan massa air pada wadah B. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalori diperlukan pada proses AB untuk air dalam wadah A dan B. Nah, Ibu Bapak, ini sih tidak minta menghitung ya, hanya pengetahuan konseptual. Sama karena S dalam wadah A dan B memiliki kalor jenis yang sama. Ini harus dibaca betul ini Bu Bapak, dilihat dulu gambarnya. Air dalam wadah A, air dalam wadah B. Suhunya 20 derajat. Ini 10 derajat sampai titik D. Wadah B, titik D-nya itu suhunya 30 derajat, tapi dalam waktu 25 menit. Suhunya 10 derajat, 25 menit. Berangkatnya dari minus 10 sama-sama. Titik B,
Berarti ini pengaruh wadah Ibu Bapak ya. Pengaruh wadah, mana yang lebih cepat panas, wadah A atau wadah B ya, begitu ya, bisa dilihatnya seperti itu. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalau diperlukan pada proses A dan B, untuk air dalam wadah A dan B adalah yang cepat panas wadah apa Ibu Bapak? Wadah A. Ada A, Bapak. Pada A, Bapak. Karena 10 menit, di 10 menit itu 10 detik ya, detik ya, dalam detik. 10 detik dia sudah 0 derajat. Wadah B 20 detik baru 0 derajat. Berarti wadah A ini cepat panas. Ya, oke. Wadah A memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B? Tentu tidak. Jadi kalau wadah cepat panas, dia tidak memerlukan kalor yang besar. Makanya ada bahan-bahan panci, teflon, wajan yang cepat panas, yang sangat bagus. Api kecil dia sudah sangat panas. Bahkan panasnya lama gitu. Itu juga ada ya, panasnya lama. Jadi B ini tidak pas. Wadah A memerlukan kalor yang lebih sedikit. Nah, jadi kalau bahannya ini cepat panas, api sedikit saja sudah cukup. Nah, begitu penjelasan dari diagram ini. Jadi membaca wadah mana yang cepat panas. Di sini tidak ada informasi mana yang panasnya. Kalau pertanyaannya mana yang panasnya awet, nah, yang wadah B. Wadah B itu 75 detik, suhunya sudah 30 derajat. Di sini 25 detik, ya memang akan sama sebenarnya. Setelah belakangan itu akan sama juga. 25 detik ini 10 derajat, nanti juga naik. Apakah naiknya linear? Nah, kalau naiknya linear, 75 detik sama-sama di 30 derajat nanti. Cuman wadah A ini cepat naiknya suhunya, cepat, tidak nunggu waktu lama. Tidak nunggu waktu lama. Jadi dalam 75 detik kedua wadah ini sama-sama di, kita lihat 20 ke 25 itu 5 menit. Nah, ini 60 ke 75. Belum tentu juga sih. Karena bisa saja dia lebih tinggi, tidak linear, tidak sama. Karena kemiringannya lebih tajam ini wadah A ya, dari 20 dari C ke D itu sangat curam, sangat miring. Hanya 5 detik naiknya dahsyat dari 0 ke langsung 10 derajat. Kalau wadah B itu 60 ke 75 itu butuh 15 detik. Oh sama itu Bapak Ibu. Berarti linear ya, gambarnya aja nanti sama. Jadi akan sama dalam posisi di akhir ya, sama dia. Ada yang cepat panas, ada yang terlambat panas. Ya. Kalau mesin ya diesel dan apa istilahnya, diesel dan bensin ya. Nama beberapa benda, peserta dapat mengelompokkan dengan memberikan alasan dasar pengelompokannya. Tiga zat dengan hasil sebagai berikut. Ini indikatornya apa ini? Tadi nomor 57. Masih tentang benda ya, masih sama. Bentuk tetap, volume tetap, massa tetap, dapat dialirkan, mudah dimampatkan. Zat yang sesuai untuk PQ. Volume tetap, PQ. PQR berturut-turut ya. Kalau volume tidak tetap apa? Berubah volumenya. Iya. Padat, cair, atau gitu aja ngomongnya. Jadi ini hanya ngomong padat, cair, gas gitu. Atau padat-padat juga boleh. Volume yang tidak tetap apa? Cair, Pak. Gas. Gas, Pak. Gas, Pak, gas. Nah, berat.
volume tidak tetap. Gas. Gas. Nah, berarti Alkohol. bisa dikatakan bahwa R itu gas ya, sudah. Bentuk juga tidak tetap. Kalau bentuk tetap, volume tetap, massa Benda padat. tetap, Benda padat. berarti padat. Sudah, berarti cair padat gas. Ya, cair padat gas. Nah, A itu cair gas. C, alkohol itu masuk gas ya, karena cenderung menguap, tapi cair juga ada ya, cepat menguap dia ya. Jadi cair yang hampir lebih cepat menguap dia. Volumenya Tetap juga gas. tidak tetap. Ya. Tapi tembaga padat. Nah, begitu ya. Jadi mudah sekali melihatnya. Jadi air, kayu, asap. Tentu bisa saja yang membuat soal ini bergerak. Dia bergerak menggerakkan contoh ya. Tidak selalu air, tidak selalu kayu, tidak selalu. Sudah makan ya? Sudah. Kata deh. Enggak. Ini apa nih? Itu haruan besantan. Mama makan. Ada makanan yang di Songkai. Yang di Anang. Ya. Tahap 1 ini keluar, saya dapat informasi, tapi tahap 2 saya nggak tahu. Yang zat-zat ini. Ini juga keluar di dua UP Ibu Bapak. Tahap 1, tahap 2 ini keluar nih yang menimba air ya. Kasus katrol dan menimba langsung. Bawa keluar aja. Ambil air minum. Anip ambil air minum dulu. Ya. Jadi soal ini yang menimba air ini Ibu Bapak keluar di UP1, UP2 ya. Menimba air. Jadi kalau pakai katrol tidak lelah ya, tidak capek. Kalau tidak capek, capek itu bicara fisik, bicara mekanik. Ya, berarti untung secara fisik, untung secara mekanik, diringankan bebannya begitu. Nah, yang pakai katrol adi, keuntungan mekanik adi lebih kecil, jelas salah. Mekanik adi lebih beruntung, artinya tenaganya adi itu sedikit yang dikeluarkan untuk menimba air. Adi dan Betty tidak memiliki keuntungan mekanik, tidak mungkin. Keuntungan sama juga tidak mungkin. Jadi ini pengecohnya juga kecil ya, mudah gitu. Keuntungan mekanik adi lebih besar dari Betty. Boleh dikatakan berlipat-lipat, silakan. Berlipat-lipat itu artinya bisa 2 kali, bisa 1,5 kali, bisa 3/2 kali, 4/3 kali. Yang penting lebih dari 1 kalinya. Ini di 2 UP keluar Ibu Bapak ya. Jadi yang pakai katrol itu mekaniknya lebih sedikit, lebih menguntungkan. Sama dengan pakai pengungkit. Ini pesawat sederhana ya. Pengungkit sama dengan mencabut paku dengan palu dan mencabut paku dengan tang gitu kan. Nah, seperti itu. Sekarang pembangkit listrik tenaga angin. Ya, pembangkit listrik tenaga angin. Disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik, angin atau air atau matahari atau uap. Peserta dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi pada setiap tahapnya. Kita cek indikatornya. Ini tadi pesawat sederhana Ibu Bapak ya. Gaya dan pesawat sederhana. 2 orang menimba air. Jadi memang tidak mungkin keluar dari ini Pak Hilal. Karena ngomongnya 2 orang menimba air indikatornya. Jadi tidak mungkin pesawat sederhana itu yang dikeluarkan bidang miring, dorong kardus atau kotak, nggak mungkin. Itu menyalahi kisi-kisi seperti itu. Jadi memang kisi-kisinya menyebutkan 2 orang menimba air, jadi langsung fokus. Seharusnya kan beberapa kisi-kisi kan disajikan cerita tentang penggunaan katrol atau bidang miring. Nah, berarti salah satu dari itu yang akan keluar. Nah, cuman ini langsung memang mengatakan 2 orang menimba air.
dengan katrol atau langsung. Berikutnya ini proses perubahan energi pada pembangkit listrik. Ibu Bapak lihat angin atau air atau matahari atau uap. Jadi Pak Hilal jadi mikir nih. Nah, bisa keluar angin, bisa keluar air, bisa keluar matahari, bisa keluar uap. Peserta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapnya. Ibu Bapak, ketika ngomong pembangkit listrik, tahapnya itu kan sumber energi listrik ya. Jadi sumbernya apa, kemudian perubahan energinya, kemudian transmisinya, penyalurannya bagaimana. Nah, sumber energinya apa, perubahan energinya apa, penyalurannya bagaimana. Kata kunci di dalam pembangkit listrik itu Ibu Bapak sekalian, ada turbin, ada generator. Ya. Turbin menggerakkan generator. Nah, generator itulah yang terus kepada energi listrik ya. Nah, air bergerak memutar baling-baling. Nah, di ujung baling-baling itu ada turbin. Nah, putaran turbinlah yang menggerakkan generator. Jadi selalu begitu. Generator itu bahasa Inggris ya generate. Generate itu pembangkit. Nah, begitu. Genset. Nah, generator apa singkatannya itu ya? Pembangkit. Jadi mau angin, mau air, mau uap itu pakai turbin dan generator. Matahari yang tidak. Nah, matahari yang tidak. Matahari tenaga surya itu agak berbeda. Tidak ada gerakan di sana. Tidak ada perputaran. Ya. Jadi angin, air atau uap itu punya kemiripan, punya kesamaan. Yang paling mirip itu angin dan air. Nah, angin memutar baling-baling, air juga memutar baling-baling seperti itu. Artinya Ibu Bapak, posisi angin dan air itu setara gitu kan? Nah, setara. Belajarnya pun Ibu Bapak cukup satu, angin saja atau air saja. Nah, ketika matahari agak berbeda, uap juga agak berbeda sedikit gitu, karena di sana ada pergerakan panas yang menggerakkan turbin. Kita lihat soalnya, dia prediksinya apa saja nih. Nah, cerita yang panjang rupanya. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dan mengubah rotasi dari pisau turbin. Pisau turbin itu baling-baling ya, menjadi arus listrik dengan menggunakan generator. Jadi angin menggerakkan baling-baling, ujung baling-baling ada turbin, turbin berputar menggerakkan generator, generatorlah yang merubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Nah, pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik. Dan seterusnya nanti bisa dibacalah. Nah, Ibu Bapak, mohon dikoleksi gambar ini, Ibu Bapak. Nah, ini banyak ini di Google ini, gambar-gambar ini. Yang angin, yang air, ada juga yang air kecil, namanya hidro ya. Energi hidro namanya. Listrik, energi hidro, mikrohidro. Kayak air sungai kecil, air-air saluran kecil, bahkan kalau punya air mancur kecil, atau pancuran hujan, musim hujan. Jadi Pak Hilal atapnya kalau musim hujan ada pancuran, di ujung pancuran ada baling-baling, lumayan. Saat hujan malah Pak Hilal dapat listrik gratis. Saat tidak hujan, matahari terik, dapat listrik gratis juga, tenaga surya. Jadi begitu. Itu energi-energi alternatif. Kita lihat nih. Pertanyaannya apa? Berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut yang benar tentang listrik tenaga angin? Nah, Ibu Bapak, ketika berdasarkan teks, hati-hati. Jangan menggunakan pengetahuan Ibu Bapak sebelumnya. Dibaca dulu. Ya, baca dulu teksnya, sabar di situ. Tenaga angin terbatas jumlahnya, tersebar di wilayah tertentu, bersinar dan menambah efek rumah kaca. Kira-kira tenaga angin menambah efek rumah kaca enggak? Yang menambah efek rumah kaca listrik tenaga apa?
Bara. Matahari karena pakai panel surya. Panel surya ya. Ya. Jadi A ini sudah keliru. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik. Oh ya, sudah ada tadi kalimat yang sempat saya baca tadi. Yang B ini. Karena kebutuhan ruang dan volume angin yang berlimpah, listrik tenaga angin akan sangat bermanfaat di perumahan di pedesaan. Nah, tentu mungkin nggak ada kalimatnya. Tapi kalimat pada kincir angin tadi ada di sini. Mana tadi? Pada kincir angin. Pada kincir angin ini Bu Bapak, saya blok nih. Nah, jadi itu yang menjadi jawaban pada B ya. Jawaban pada B. Nah, Ibu Bapak, kalau soalnya paragraf panjang seperti ini, cerita beberapa paragraf, disarankan membaca option dulu, option jawaban ini, pilihannya dulu dibaca. Langsung pilihan dibaca. Nah, hal-hal yang mengganggu kayak A ini langsung dieliminir. Nah, ini nggak mungkin ini bersinar. Listrik tenaga angin sangat praktis untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan udara segar. Nah, ini kan jadi bermasalah juga ini yang D. Coba dibaca itu. Listrik tenaga angin sangat praktis untuk pemenuhan kebutuhan udara segar dan bersih di tempat tinggal. Jelas tidak sesuai. A dan D hilang, tinggal B dan C. Nah, tinggal dilihat saja, dibaca di atas. Tapi nampak relevan, artinya kalau kita membaca yang B, Ibu Bapak, memang sesuai dengan konsep, ya, pengetahuan konseptual listrik tenaga angin, kincir angin, energi angin digunakan memutar mekanik, yaitu turbin, ya. Berikutnya grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu zat. 60 indikatornya apa ini? Masih perubahan energi antara zat pemanasan. Oh ya, saya kembali lagi di 59 Ibu Bapak. Tadi yang di soal yang muncul kita angin ya. Saya tidak dapat kabar mana yang keluar ya. Bisa saja di dalam satu tahap UP beda orang beda Pak Hilal. Jadi pembuat soal memunculkan energi angin, listrik tenaga angin, ada juga listrik tenaga air, ada juga listrik tenaga matahari, ada juga listrik tenaga uap. Jadi ada 4 bank soal. Nah, tapi 4-4-nya tidak muncul di satu orang. Jadi model prediktifnya begitu. Nah, kalau soalnya angin, ya, Hilal belajarnya air, nah, kan jadi bermasalah. Artinya belajarlah 4-4-nya itu gitu. Nah, jadi soal. Tapi kalau tadi yang menimba air, proses menimba air, mana tadi? Memang ngomongnya menimba air saja, indikatornya, tidak ngomong yang lain gitu. Ini katrol menimba air. Ada katrol untuk mengangkat beban tukang apa itu Pak Hilal? Tukang bangunan ya. Kan nariknya juga pakai katrol tuh. Tetapi di soal nggak boleh muncul karena indikatornya ngomongnya menimba air gitu. Ngomongnya menimba air. Makanya apa adanya begitu dia menyajikan soalnya. Hubungan antara waktu pemanasan. Oke Ibu Bapak, kita akan berhenti di 61 atau 62 mudah-mudahan. Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat. Ibu Bapak, tembaga yang 200 masuk ke air yang 16 derajat, suhunya jadi tengah-tengah nanti. Bukan tengah-tengah persis ya. Artinya suhu tembaga menurun, suhu air naik gitu. Suhu air naik. Ya. Karena harus melakukan keseimbangan. Tidak mungkin suhunya jadi di atas 200 derajat, tidak mungkin. Tidak mungkin juga suhunya di bawah 16 derajat, tidak mungkin. Ya. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40%. 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis tembaga dibanding dengan massa dan kalor jenis air adalah. Ibu Bapak, kalau massa dan kalor jenis mereka sama,
sama nih ya, Pak Hilal, sama, maka suhu keseimbangannya berapa? Ibu Bapak? Ya, 200 tambah 16 bagi 2. Kalau massa dan kalor jenisnya sama. Misalnya begini, Pak Hilal. Ada air panas 100 derajat, air mendidih. Ada juga ini air biasa ya, air putih dimasak 100 derajat suhunya. Ada juga air biasa suhunya 30 derajat. Maka keseimbangannya berapa? 65, Bapak. 100 derajat dan 30 derajat. 65. 65. Ya, 130 bagi 2 karena massa dan kalor jenisnya sama. Beda lagi kasusnya. Airnya 100 derajat 1 liter, Bu. Air yang 30 derajat 2 liter. Tentu keseimbangannya tidak lagi 65 derajat. Kira-kira di atas 65 atau di bawah 65? Di bawah 65. Di bawah 65. Jadi di sini Ibu Bapak tidak bertanya berapa, tapi suhu tembaga lebih dari air kurang dari tembaga. Jadi mainannya begitu nih, soal-soal konseptual namanya ya, pengetahuan konseptual. Jadi pemahaman Ibu Bapak tentang massa dan kalor jenis. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan jenis air adalah, kalau dilihat-lihat ini seharusnya kalau sama 200 dan ini berapa Ibu Bapak? 108 ya. Ya. Seharusnya 108 Ibu Bapak ya. Seharusnya Ya, kalau tembaga dan air ini massanya sama, kalor jenisnya juga sama. Seharusnya keseimbangannya 108 derajat. Tapi ini jauh di bawah 108 derajat, yaitu 40 derajat. Melampaui separuhnya lagi ke bawah, lebih dari separuh. Ya, karena 108 kan 54. Massa tembaga lebih kecil dari massa air. Itu bisa benar. Tapi kalor jenis tembaga lebih besar dari kalor jenis air. Titik didih tembaga dengan titik didih air. Mana yang lebih cepat mendidih, Ibu Bapak? Tembaga atau air? Air. Nah, kalau lebih cepat mendidih, artinya titik didihnya yang bagaimana? Besar atau kecil? Lebih besar. Cepat panas, ya. Cepat panas. Nah, oke. Massa tembaga ya, dan yang kalor jenisnya lebih besar daripada massa dan kalor jenis air. Massa tembaga dan kalor jenisnya ini dan di sini ya. Dan kalor jenisnya lebih besar daripada massa dan kalor jenis air. Massa tembaga dan kalor jenisnya sama dengan massa dan kalor jenis air. Tidak mungkin sama, Ibu Bapak. Ya. Di sini orang ini menulis D ya, nanti kita lihat. Massa tembaga lebih besar daripada massa air. Tetapi kalor jenis tembaga lebih kecil daripada kalor jenis air. Massa tembaga dan yang kalor jenisnya lebih kecil daripada massa air dan kalor jenis air. Nah, kita telaah ini, Ibu Bapak. Beberapa yang bisa kita buang ini yang sama ya. C buang. Massa tembaga dan kalor jenisnya lebih besar dari air, B buang. Faktanya Ibu Bapak, kalor jenis siapa yang lebih tinggi, air atau tembaga? Air. Karena di situ suhunya kecil banget. Jadi kalor jenis air lebih tinggi ya. Atau kalor jenis tembaga lebih rendah. Mana yang ada tulisan kalor jenis tembaga lebih rendah atau kalor jenis air lebih besar? Yang A mengatakan kalor jenis tembaga lebih besar, salah. Yang B kalor jenis tembaga juga lebih besar, salah. Yang C kalor jenisnya sama, jelas salah juga.
kalau jenisnya sama suhunya 108 tadi. Yang E, kalau jenis tembaga benar lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air. Belum tentu massanya ya. Belum tentu massanya ini. Massa tembaga dan kalor jenisnya lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air. Yang kalor jenis lebih kecil ada di D dan E, tetapi beda di massa, Ibu Bapak. Beda di massa. Beda di massa. Berkaitan dengan keseimbangan suhu, kalau massa itu gimana Ibu Bapak? Massa tembaga lebih besar dari massa air? Atau ketika suhunya mendekat? Kalau faktanya massa tembaga lebih besar nggak daripada massa air? Kalau massa jenis tembaga lebih besar nggak dari massa jenis air, Ibu Bapak? Pak Hilal, massa jenis tembaga lebih besar nggak dari massa jenis air? Iya Pak, lebih besar. Buktinya apa, Bu? Intinya Ya, air tenggelam kalau ditaruh di lembaga. Terbalik. Tembaga tenggelam ya. taruh di air. Ya, gitu kan. Nah, begitu ya. Kalau bicara massa jenis. Oke, berarti D yang sangat relevan ya. Pilihan jawaban yang menguat itu D dan E, tapi D ya karena ada massa tembaga lebih besar. Ibu Bapak yang 61 juga persis ya Pak Hilal ya. Bu Yuni, Bapak Ibu, nomor 61 ini 2 UP keluar ini Pak Hilal. Begitu saja, karena indikatornya begitu. Jadi kalau indikatornya begitu, soalnya nggak berubah Pak Hilal gitu. Nah, kita lihat indikator 61. Disajikan data tentang keterkaitan Hari Raya Idul Fitri 2 tahun berturut-turut. Nah, 1440 Hijriah dan 1441 Hijriah. Kata misalnya bisa berubah nanti soalnya. Bisa saja dia 1441, 1442, bisa. Dengan kalender Masehi, peserta dapat mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Jadi langsung baca perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Itu pasti keluar karena bunyinya begitu, Pak Hilal. Dan pasti ada kata-kata Idul Fitri. Nah, karena bunyinya begitu. Jadi indikatornya sudah membunyikan seperti itu. Ya. Nah, beda dengan indikator di bawahnya Ibu Bapak. Disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogen. Nah, bisa nanti soalnya endogen, bisa nanti soalnya eksogen gitu. Jadi bisa ada 2 kemungkinan soal di sini. Nah, jadi memprediksinya seperti itu Ibu Bapak sekalian, memprediksi soal-soal UP. Baca betul indikator ini. Jadi ketika Ibu Bapak lihat indikator, lihat contoh soal UP. Lihat indikator, lihat contoh soal. Bahkan Ibu Bapak kalau bisa, koleksilah soal-soal yang serupa berdasarkan indikator. Jadi indikator 20, gambar perubahan energi, soal apa saja yang relevan dari berbagai contoh yang beredar itu. Nah, kembali ke soal. Perhatikan pernyataan berikut didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi, pasti apa Pak Hilal? Tahun apa? Bulan mengelilingi bumi, pasti tahun? Hijriah. Hijriah. Nah, pasti tahun Hijriah. Bumi mengelilingi matahari, pasti tahun? Masehi. Nah, ambil kata-kata kuncinya. Bulan mengelilingi bumi. Nah, berarti 1 itu Hijriah. Periode proses bumi. Ya. Nah, 1 tahun terdiri atas 365 hari. Pasti apa itu?
Masehi. Masehi. 1 tahun 354 hari. Hijriah. Nah, kalau yang 2 pasti apa? Berarti masuk ke Masehi. Masuk ke Masehi. Ya. Ya sudah selesai. Nah, 3 jelas Masehi, udah. Karena pernyataan soalnya jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor. Ini juga soalnya lebay. Artinya kata jatuhnya hari raya Idul Fitri dan tanggal 25 Desember itu nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya. Itu namanya buang-buang, artinya stem soalnya tidak berfungsi. Kalimat soalnya enggak, berlebihan. Artinya, nah stimulusnya nggak kena ini. Kalau kalimat ini saya buang Ibu Bapak, ini saya warnakan apa ini misalnya. Saya warna birukan. Kalau kalimat ini dibuang masih bisa dijawab nggak? Bisa, Pak. Masih bisa. Berarti ini stimulusnya ini berlebihan ya. Nah, tapi nggak apa-apalah, biar dia membuatnya sesuai kisi-kisi. Tapi Ibu Bapak diingat betul, soal ini persis seperti itu Pak Hilal. Nah, tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, 2 kali muncul. Tapi kalau dia mau merubah, Bapak Ibu, dia membuat perbedaannya di bawah. Dia membuatnya di sini. Kalau dia mau berbeda, dia membuatnya di sini. Perbedaan ini karena tahun Hijriah. Sesuai pernyataan nomor berapa? Ibu Bapak? Perbedaan ini karena tahun Hijriah sesuai pernyataan nomor 1 dan 4. 1 dan 4. Jadi jangan-jangan nanti Pak Hilal sudah hafal kunci E 2 dan 3, lupa baca, ternyata dia tidak tulis Masehi di sini. Dia nulisnya Hijriah. Jadi jawabannya C 1 dan 4. Nah, begitu ya Ibu Bapak ya. Jadi belajar memprediksi itu begitu. Lihat kata kunci pernyataannya. Yang di sini tidak akan dia rubah ya. Kalaupun dia rubah, dia nambah poin 1, 2, 3, 4. Nambah apa lagi silakan. Dia nambah apa lagi. Jadi soal ini, stem soalnya sampai sini tidak berubah. Tapi pernyataannya bisa berubah ya, pernyataannya bisa berubah. Nah, ini saya bikin di bawah ini Pak Hilal ya. Di sini saya tulis tahun Hijriah. Nah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Oke. Jadi Ibu Bapak, artinya Ibu Bapak kalau nanti belajar memahami soal, ya kerjaannya begitu. Ambil pertanyaannya, rubah sedikit, oh jawabannya ini. Tanpa merubah pokok utama soal, stem soal. Tanpa merubah itu ya. Kira-kira apa ada kemungkinan lain lagi enggak? Rasanya sih sementara tidak ya. Nah, makanya Pak Hilal kalau ulang tahun rayakan dengan kalender Masehi dan Hijriah. Kalender Masehi dan Hijriah. Jadi 2 kali ulang tahun. Namanya besar Pak. Jadi siapa tahu dengan alasan itu bisa masuk surga nanti kan? Nah, begitu. Karena 2 kali mentraktir. Iya, kalender Masehinya tiup lilin, kalender Hijriahnya doa bersama artinya Pak ya. Jangan tiup lilin Pak, tiup api lilin cahayanya. Kalau lilin ditiup tidak harus dinyalakan. Nah, itu juga ya, salah. Tiup apinya. Ya, nyala lilinnya ditiup, bukan lilinnya. Satu lagi Bu Bapak ya sebelum istirahat. 62. Ruang lingkup materi manusia tempat. Berarti ini IPS ya Ibu Bapak ya. Ruang lingkup materi ruang tempat lingkungan. Berarti manusia tempat dan lingkungan. Proses pembentukan muka bumi ini geografi ya, IPS geografi. Endogen dan proses alam, eksogen, kependudukan, dinamika kependudukan, persebaran penduduk. Nah, ini submateri subtopik. Kita fokus
fokus ke kanan tadi yang saya sampaikan. Disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam. Berarti ada bencana alam. Apa berupa banjir nggak dibilang, Pak Hilal. Apa dia gunung meletus nggak dibilang. Nah, beda kasusnya, disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam banjir. Nah, pasti soalnya tentang banjir. Nah, begitu. Proses alam endogenen toksik keterkaitan dengan bencana alam di bawah kasus kependudukan. Jadi ini bencananya umum Ibu Bapak ya, prediksi kita bisa dia buat banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi ya, umumnya begitu. Kalau banjir endogen atau eksogen? Endogen. Banjir. Eksogen Dari luar. Yang Eksogen. endogen itu apa? dari dalam bumi, Pak. Gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, eksogen. Kira-kira ada bencana alam yang lain lagi? Angin, Pak. Oh, angin, topan, Pak. tsunami akibat gempa ya. Iya. Tapi tsunami-nya termasuk Endogen endogen juga, apa Pak. eksogen? Endogen. Endogen, Ada Pak. yang sampaikan apa angin ya, bencana alam angin topan ya. Angin topan itu dari mana? Eksogen. Oke. Eksogen. Jadi diingat saja Ibu Bapak sekalian. Nah, sudah kebayang itu ya beberapa soal. Bisa bencana alamnya angin topan, puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi, tadi banjir, tsunami. Ada lagi Ibu Bapak? Bencana alam itu saja ya? Kalau asap Riau itu bukan? Kabut asap, enggak termasuk ya? Itu dari Bencana yang dibuat itu, Pak. Oh, yang dibuat oleh manusia ya. Oh. Itu bencana buatan. Kita lihat. Januari 2013, sebuah wilayah yang sangat luas di Jakarta terkena banjir. Ini sentimen banget dia orang bikin soal ini. Memang banjir Jakarta doang yang banjir. Sekarang Kalimantan banjir, Malang banjir, Bogor banjir, Komering Ulu tuh, Oku itu juga banjir. Karena sentimen sama tempat tinggal kita ya. Memang terkenal sih Jakarta kalau banjir itu ya. Heboh. Hal ini membawa dampak pada lebih dari 100.000 rumah dan menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 20 orang. Ini diragukan ini beritanya ini. Ini harus ada sumber ini. Biasanya kalau berita begini ada tulisannya sumber Tempo, apa Kompas, apa-apa. Juga pada bulan Februari 2017, Jakarta diganggu oleh banjir besar yang menyebabkan ribuan rumah dibanjiri air keruh warna coklat. Sudah keruh warna coklat lagi. Udah kayak hiperbola puisi ini. Kadang-kadang sedalam 1,5 meter. Sejak kapan ke dalam penyebab terjadinya banjir yang mana Ibu Bapak? Rasanya benar semua ini. Iya Pak, kayaknya benar semua. Yang A, yang E, yang E juga. Tapi kalau di Jakarta memang drainase, Pak. Itu kan khusus Jakarta. Jadi, walaupun tertutup bangunan, kalau drainasenya bagus, nggak banjir. Kota besar di negara lain juga tertutup bangunan ya Bu ya, tapi drainasenya bagus. Gitu. Jadi, selalu masalah utama ketika banjir itu drainase, memompa air juga keluar drainase. Pernah dulu juga sabotase penuh dengan kabel listrik di gorong-gorong DKI Jakarta kan pernah itu. Sampai tersangkanya siapa itu nggak jelas kelanjutannya itu. Jadi ada orang membuang gulungan kabel listrik Pak Hilal penuh dengan di gorong-gorong. Pernah juga ada orang membuang pasir Pak Hilal pakai mobil trek, pasir udah dikarung-karungin ditaruh gitu. Ada videonya itu, video amatirnya itu.
Ini nggak suka. Jadi ini lebih dekat drainase Ibu Bapak ya. Di desa juga banyak pemukiman kumuh, tapi nggak banjir juga. Gunungnya sampah dan limbah padat. Kalau sampah dan limbahnya memang di daratan tinggi, nggak banjir juga. Ya. Ruang terbuka hijau yang minim, saya kira nggak juga. Karena di DKI itu ruang terbuka hijaunya dipaksa, Pak Hilal. Jadi bangun gedung itu 20% atau 30% itu harus untuk ruang terbuka hijau. Drainase ya. Nah, ini bencana alamnya banjir ya. Adang di mana, Mbak? Oh, lewat ada ya? Sekarang bencana alam gunung api. Tadi banjir. Ini bencana alam gunung api. Memberikan dampak negatif, ada juga positif. Selain bencana, pasca bencana erupsi gunung menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Hasil erupsi tersebut menjadi berkah buat penduduk sekitar gunung api. Berdasarkan bidang usahanya, kegiatan penduduk sekitar gunung api adalah ya, kalau bicara pasir, kerikil, batuan ya pertambangan, kan? Ya, apa enggak perdagangan ya? Dia enggak berdagang pasir di situ. Nah, pasirnya diambil didagangnya ke tempat lain, toko bangunan. Mengambil pasir juga bukan sebuah industri. Ini agresi apa agraria ya? Ini kadang nggak jelas ini. Pengecoh yang tidak relevan. Bukan tidak relevan ya, tidak setara namanya. Jadi perdagangan, pertambangan, perindustrian, pertanian, seharusnya begitu kalimatnya. Kalau membuat soal. Secara agraria ya Pak. Jadi kalau membuat soal itu, kalau pakai imbuhan, PAN, jadi perdagangan, pertambangan, perindustrian, pertanian, apalagi satu, peternakan atau apa. Ini pertambangan ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, saya kira cukup untuk sementara. Sebentar lagi maghrib. Malam ini tidak bisa Pak Hilal ya. Tiba-tiba saya ada kegiatan yang bersamaan. Besok kita lihat lagi Ibu Bapak. Intinya belajar bersama ya. Tidak semua hal juga saya tahu Ibu Bapak. Saya hanya tahu ya matematik itu bidang saya. Pedagogik karena saya sering ngelatih guru, karena ngajar PPG juga jadi ingat. Kalau IPA ingat-ingat dikit karena waktu SMP SMA saya bukan ngajar matematik, saya malah ngajar fisika. Tahun 2005, 2006 sampai 2008 itu saya ngajarnya fisika. Kalau SMP kan IPA, biologi, fisika, kimianya gabung, SMA-nya fisika. Jadi ingat-ingat dikit lah. Bahasa Indonesia beberapa ingat karena saya senang menulis. Buku puisi saya ada 3, buku cerpen saya ada 1. Memang senang nulis, tapi teoritiknya saya nggak tahu gitu kan. Karena saya hanya pengguna bahasa. Nah, kalau pengguna bahasa itu terdengar, terbaca, terlihat kalimatnya kok nggak enak ya, begitu lah. Jadi ketahuan lah, kok nggak enak ya. Tapi kenapa nggak enak? Teorinya apa? Saya tidak terlalu mendalami itu. Itu saja Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf, tentu ada kekurangannya. Terima kasih kepada Bu Nurul yang menyediakan fasilitas buat kita. Ini semalam membludak Bu Nurul sampai nggak ada yang bisa mas 100. Ini Bu Nurul ngasih yang 1000 ini ya, yang hadir 50 ya. Besok diajak lagi ya. Jadi saya serahkan kembali kepada Bu Nurul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Darwis yang sudah membimbing kita. Semoga ini menjadi semangat ya. Apalagi banyak sekali ilmu-ilmu yang tadi saya dengarkan juga. Tiup lilin, wah jangan tiup lilin, wah detail ini kayaknya. Itu mau nambah wacana ya. Jadinya, makasih Pak Darwis. Mari tadi sudah mendapatkan Bapak Ibu
bimbingan dari Pak Darwis, kita doakan semoga beliau selalu sehat dan kita juga semua sehat sehingga dapat mengikuti ujian Om Ukin dan UP dengan baik sehingga lulus dengan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kegiatan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Nurul. Bu Nurul Depok juga ya Bu? Oh, izin Pak Darwis. Saya Susukan 7 Pak. Depan UHAMKA. Oh, depan UHAMKA, Susukan. Yang persis depannya itu ya? Bukan, itu Susukan 9. Oh, berarti Ibu yang kantor Satlaknya? Bukan, saya yang di deket makam itu loh, makam Buddha. Oh, berarti keluar UHAMKA belok kanan dikit masuk gang itu? Betul. Oh ya. Siap. Oh, izin Pak Darwis. Ya. Kenapa Pak? Besok itu masih ada lagi ya